Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Dalu Fatimah, kelas 2A Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menanggapi video dari dosen Dr. Abdul Wadud LC MEI tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Dan di dalam itu juga ada rumah tangga, rumah produsen, negara, dan luar negeri. Untuk pengertian ekonomi terbuka atau bisa disebut ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, dan hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Untuk konsekuensi dari perekonomian terbuka, dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat atau di pasar barang, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang, yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Untuk sirkulasi aliran pendapatan, yaitu ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan juga luar negeri. Apabila perusahaan itu mengeluarkan kepada pemerintah, itu yang dikeluarkan itu berupa pajak. Jadi perusahaan itu mengeluarkan dan pemerintah akan mendapatkan pendapatan. Kalau perusahaan itu mengeluarkan alat produksi kepada rumah tangga, maka rumah tangga akan mendapatkan pendapatan, sedangkan perusahaan tadi itu hanya mengeluarkan. Dan begitu juga untuk luar negeri. Perusahaan mengeluarkan atau mengimpor kepada luar negeri, dan luar negeri itu akan mendapatkan pendapatan dari perusahaan. Dan juga rumah tangga apabila mengeluarkan kepada perusahaan atau membeli barang kepada perusahaan, nanti perusahaan itu akan mendapatkan pendapatan dari rumah tangga tersebut. Untuk komponen pengeluaran agregat, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. 2. Investasi perusahaan. 3. Pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, yaitu ekspor impor, sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M. Untuk faktor penentu ekspor, yaitu 1. Apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, untuk produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. 2. Mutu barang. 3. Cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. 4. Kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Untuk faktor penentu impor, yaitu 1. Tingkat pendapatan negara. 2. Inflasi dalam negeri. 3. Kemampuan suatu negara untuk membuat barang. 4. Cita rasa konsumen. Keseimbangan perekonomian terbuka 1, yaitu penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, serta barang yang diimpor dari luar negeri itu, yaitu rumusnya AS sama dengan Y ditambah M. Untuk penawaran agregat meliputi 5 komponen. 1. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri. 2. Investasi swasta. 3. Pengeluaran pemerintah. 4. Ekspor. 5. Pengeluaran ke atas impor, yaitu AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor, yaitu C sama dengan CDN ditambah M. Untuk
keseimbangan perekonomian terbuka 2, yaitu sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Lalu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, yaitu YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu. Untuk keseimbangan perekonomian terbuka 3, yaitu selanjutnya pendapatan disposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor ditabung, yaitu C sama dengan CD ditambah M. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S, atau bisa juga Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan, yaitu C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M sama dengan C ditambah S ditambah T. Menurut perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, yaitu menurut Mannan 1997-228, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan juga ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menjalurkan perdagangan internasional. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.